Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 2,1%. Dengan total market cap mencapai di 907 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin gagal reclaim 19.200 ya. Jadi kayaknya kemarin kalau lu pasang posisi short di 19.200 cuan ya. Dan ini merupakan koreksi sebesar 1,54% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum lebih signifikan sebesar 5,61% di angka 1.200-an. Lalu untuk BNB, dia terkoreksinya lebih cenderung tipis di 0,65% saja dan sepertinya berhasil mempertahankan summer low di 263. Lalu XRP, dia terkoreksi sekitar 1%-an, Cardano sekitar 3%-an, Solana sekitar 2,5%-an, Dogecoin dia terkoreksi sebesar 3,25%, dan untuk Cosmos sepertinya kali ini tidak berhasil bounce ya. Kali ini dia lanjut drop lagi sebesar 2,65%. Dan tentunya kita tahu apa penyebab dari ini semua, yaitu data kemarin ya. Nah, jujurnya dua data yang sebelumnya untuk existing home dan crude oil inventories nggak terlalu ngaruh ya, nggak terlalu ngaruh. Walaupun sebenarnya ini datanya better than expected untuk USD ya. Tapi mungkin orang udah terlalu fokus terhadap FOMC jadi nggak terlalu menghiraukan dua data ini, dan akhirnya volatilitas terjadi saat ya keluar data ya. Tapi uniknya sempat naik dulu ya. Kalau lu kemarin masih bangun jam 1 pagi, itu sempat naik dulu ke 19.600 atau 700 gue lupa ya. Lalu tiba-tiba drop. Kenapa bisa seperti itu? Jadi untuk interest rate-nya ternyata masih sesuai dengan forecast. Dan sepertinya market awalnya ngerasa, oh oke lah, nggak terlalu parah ya, cuma naik 75. Nggak 100 ya. Nah, tetapi di press conference-nya, sayangnya ya, the Fed masih cenderung hawkish. Mereka masih menyatakan bahwa mereka masih berjanji akan meningkatkan lagi interest rate untuk memfight inflation. Dan mereka akan berencana di 2023 akan mencapai di 4,6% ya. Ini mengimply bahwa akan ada quarter point rate rise lagi ya untuk tahun depan, tapi nggak ada decrease. Ya, jadi ini statement ini yang sedikit membuat market cenderung spook ya, ketakutan, dan akhirnya terjadi drop ya. Dan setelah dari itu juga ya ternyata di sini ya, menurut CNBC para traders dan investor masih sedikit concern dengan the Fed yang masih hawkish ya, dan ternyata lebih lama daripada antisipasi mereka. Dan ini mengindikasikan bahwa the Fed akan meningkatkan interest rate setidaknya 1,25% lagi ya. Berarti untuk dua kali lagi peningkatan di tahun ini kemungkinan besar akan 75 dan 50 ya. Andai kalian lebih rendah daripada itu mungkin akan bisa diambil menjadi satu hal yang dovish ya. Tapi intinya apa? Intinya sesuai dengan pembahasan di DCWT kita sebelumnya, tugas dari The Fed itu ada dua. Yang pertama adalah membuat inflasi rendah. Rendah itu berapa? 2%. Ya. Dan yang kedua adalah membuat employment sebaik mungkin. Ya. Jadi jangan banyak yang nganggur, kesannya seperti itu. For now, ya, unemployment rate di Amerika Serikat masih cukup rendah. Jadi ya mau tidak mau, ya logikanya yang terjadi adalah mereka akan terus meningkatkan interest rate. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kita akan geser ke chartingnya. Dan kita bisa lihat ya, buat lu yang kemarin dengerin DCWT dan memang risk taker ya, lu udah dalam kondisi profit harusnya di sini ya. Karena gue bilang di sini ada peluang untuk nge-short, dan di sini ya lumayan lah 2,5%-an ya. Nah, buat lu yang sudah sekarang dalam kondisi profit, tinggal lu timbang-timbang nih. Antara lu mau TP di 17.600-an atau lu bisa TP di sini ya, di sekitar 18.200-an. Karena kalau kita lihat kemarin, atau lebih tepatnya ya kemarin lah ya, week terendahnya kurang lebih berhenti di tempat yang sama di tanggal 19 September. Jadi buat lu yang punya posisi short di sini mungkin bisa pertimbangkan TP di situ ya. Tapi lagi-lagi untuk buy limit dan detailsnya kita akan bahas di belakang. Ini sedikit preview lah kesannya ya. Oke. Nah, untuk sekarang jelas ya bahwa dia reject oleh 19.200. Ini adalah suatu hal yang cukup mengerikan ya, karena tadinya ini support yang sangat kuat, berkali-kali menahan harga Bitcoin. Tetapi kemarin perdana menjadi resisten.
Dan tentunya secara short term, this is bad. Karena PR-nya berarti tidak selesai. Ya, gagal reclaim. Jadi ya kemungkinan besar akan lanjut membuat lower low. Pasti nggak? Nggak ada yang pasti. Ya, tapi secara TA-nya, probability-nya akan lanjut membuat lower low. Dan kalau seperti itu kita tahu otomatis di long termnya pun semakin buruk. Ya, long termnya kita tahu PR pertama adalah tembus lagi EMA 200 atau reclaim. Otomatis masih jauh. Yang kedua yang mungkin yang lebih mendekati dan lebih make sense adalah jangan sampai weekly close di bawah dari 19.200. Nah, ini penentuan nih. Ini minggu penentuan. Apakah dalam 3 hari lebih dari 21 jam lagi Bitcoin akan weekly close di bawah dari 19.200 atau tidak? Kalau dia close di bawah dari situ, siap-siap ya probability Bitcoin untuk lanjut lagi ke price range yang kita nggak suka nih ya. 12.000 bahkan sampai 10.000 itu semakin nyata ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara makro. Kita sekarang akan geser ke indeks dolar. Dan tentunya karena kebijakan The Fed kemarin, atau lebih tepatnya statement The Fed ya, karena kalau kebijakan sih jujurnya nggak terlalu parah kemarin ya. Ya kita bisa lihat sendiri ya, indeks dolar mulai nyaris kena 111 ya. Nah, sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya. Kalau sudah sampai ke daerah sini, Bitcoin kemungkinan besar akan sudah mendekati ke 17.000 dan voila ya sudah semakin dekat ke 17.000. Tapi untungnya apa? Untungnya belum membuat lower low. Berbeda nasibnya dengan seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, even Gold. Ya, mereka semua udah membuat lower low. Jadi ya not bad lah untuk Bitcoin ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah 111,99 ini atau 112 lah biar gampang ya. Bisa nggak ini menjadi resisten? Kalau ini bisa menjadi resisten, ini akan menjadi relief yang bagus untuk cryptocurrency market dan risk on asset. Tetapi kalau ini jebol lagi naik, jujurnya lu lihat sendiri ya, gue bahkan belum charting kemana ya. Karena ini literally terjadi sampai 112 ini, terakhir kali itu di 2000 berapa nih? Udah terlalu lama, kita harus sampai pindah ke weekly, kepanjangan. Di sini ya, terakhir kali terjadi itu price range di sini di 2002 ya. Mungkin beberapa dari lu belum lahir ya, jadi gila nih jujurnya ya. Dan ya sebenarnya kalau mau lu pikir-pikir lagi ya nggak aneh juga karena memang kapan sih kita terakhir kali dapat konflik di Eropa, ya ada perang di Eropa skala besar, lalu ada pandemi yang luar biasa yang bisa dibilang secara skala mendekati Spanish flu dulu, dan banyak lagi turmoil lain ya. Jadi lagi-lagi ini adalah salah satu period di sejarah yang nantinya ke depannya akan diingat mungkin sama generasi-generasi selanjutnya, di mana kondisi dunia nggak terlalu bagus ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Market seperti dugaan kita ya dari DCWT beberapa hari lalu, gue udah bilang hati-hati, kemungkinan besar volatilitasnya akan ke bawah dan benar-benar terjadi. Dan kita selanjutnya akan masuk ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue ingin ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like, bisa subscribe, bisa share our video, atau bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Fairdesk, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures. Dan jangan lupa juga di sini kita bisa earning passive income di earn mereka. Nah, selain dari itu juga ada beberapa welcome bonus yang menarik. Yang pertama ada KYC bonus senilai 2 USD. Kalian bisa dapatkan hanya dengan mengkomplit KYC standard level saja. Dan setelah itu kalian juga bisa mendapatkan deposit bonus senilai 600 USD hanya dengan melakukan first deposit lebih dari 100 USD. Dan selain itu juga ada trading bonus senilai $15 apabila kalian sudah mencapai ke trading volume tertentu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang gue suka dari Fairdesk ini adalah dia exchanger to lend ya. Jadi artinya apa? Lu bisa WD aset lu. Karena ada beberapa exchanger atau broker yang zaman sekarang itu dia nggak bisa. Jadi lu hanya bisa jual dan beli di exchanger ini saja. Di Fairdesk nggak, lu bisa tarik semua aset kripto lu. Nah, contohnya di sini gua akan coba tarik dalam bentuk USDT. Ya, tentunya lu bisa ubah nanti ke aset yang lu mau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Kalian tinggal masukin berapa jumlahnya.
confirm. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ya, bagi lu yang kemarin memang risk taker, kan kita sudah bahas nih. Kalau lu mau buka posisi short di 19.200, boleh dipertimbangkan. Tapi high risk ya. Dan ternyata benar terjadi rejection di sini dan ya kondisi profit. Ya, lagi-lagi ada dua pertimbangannya. TP di daerah 18.200-an atau tetap sesuai plan awal di 17.600-an. Ya, itu untuk posisi short kemarin. Nah, untuk buy limit kita, ya, buy limit kita ini sekarang sebenarnya boleh juga lu pertimbangkan di 17.000. Ya, jadi gua akan naikkan sedikit ya dari 15.600 gua akan naikkan buy limit pertama kita menjadi di 17.621. Nah, ini adalah satu support yang terbentuk di 18 Juni saat kemarin kapitulasi Bitcoin. Ya, seperti biasa, week ini bisa menjadi satu struktur. Ya, jadi buat lo yang ingin akumulasi Bitcoin, ini menjadi buy limit pertama kita. Ya. Nah, untuk buy limit kedua kita, ya, buy limit kedua kita itu harus geser ke indeks Bitcoin. Ya, udah hafal loh harusnya ya. Ini tuh di daerah 15.600. Drawdown 30% dari MA200 weekly ya. Andaikan jebol juga gimana bang? Kalau jebol juga sayang sekali kemungkinan besar kita akan masuk ke price range yang cukup menyeramkan 12.000 atau bahkan lebih dalam lagi bisa sampai ke 10.000. Karena secara struktur lu bisa lihat di sini memang ada strukturnya ya 12 ribuan dan 10 ribuan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sayangnya sekarang masih dalam kondisi yang sesuai skenario kita sayangnya ya. Tetapi ya pada faktanya memang nggak terlalu bagus. Ada cenderung turun ke bawah. Yang mungkin kita harus tunggu adalah weekly close dalam 4 hari lah kasarnya. 4 hari ke depan. Kalau dia di bawah dari 19.200 berarti possibility untuk membuat lower low semakin nyata. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan lagi-lagi ya salah satu cara terbaik untuk menjaga resiko kita adalah ya jangan pakai uang panas dan lebih berpikirnya untuk long term. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB buat lo yang tetap nge-hold posisi long kemarin, congratulations kena target TP ya. Jadi gini, kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya kapan waktu yang tepat untuk agresif, kapan menjadi konservatif. Makanya gue bilang jangan dipikirkannya berdasarkan gimana gue pengen profit gede ya, tapi yang sesuai dengan risk profile kita ya. Jadi yang kemarin yang risk profilnya agresif, profit untuk BNB. Tetapi nanti kita lihat pair lain buat yang agresif malah boncos ya. Jadi lagi-lagi sesuaikan ke risk profile lo. Jangan berpikirnya gimana pengen paling cuan gede ya. Oke. Nah, untuk sekarang yang berita bagus untuk BNB adalah dia masih mempertahankan summer low di 263,6. Ya, that's good. Kemarin kita bisa lihat atau jam 7 pagi tepatnya tadi close di 264 pas. Artinya di atas dari struktur 263. That's good ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah ini akan menjadi setup lagi untuk long atau tidak ya. Sebenarnya bisa aja kita pertimbangkan apabila terjadi retest lagi ya. Jadi posisi longnya kalau hari ini terjadi retest lagi monggo buka dengan target TP di 276 lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara long ya. Untuk shortnya tinggal kita balik logikanya kalau dia ke atas dan ke reject lagi ya. Kita tinggal tunggu retest 1, retest 2 atau konfirmasi monggo kalian short dengan target TP di 263,6. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang nanya, bang kok enak sih kayak simple? Ya enak ya. Karena kalau kita ribet, gue pribadi udah pernah punya SOP ribet ya. Ujung-ujungnya gue kesal sendiri dan malah sering kali malah jadi keluar dari SOP. Ya, jadi gue lebih suka SOP yang simple ya. Dan untuk posisi spot sama dengan posisi long masih di 263,6. Secara struktur nggak membaik sih ya. Dia masih terus membuat suatu lower high, dan lower high, tetapi minimal 263,6 masih bertahan. Dan tentunya overview dari semuanya masih cenderung bearish. Ya, lu bisa lihat secara struktur dan memang secara fundamentalnya cenderung masih bearish. Nah, ini dia contohnya. Ya, tadi di BNB kan untung. Ya, lu kalau pegang posisi long, lu tetap tahan, untung kena TP. Tapi untuk AVAX sayangnya nggak kena TP. Ya, jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang, kita nggak pernah tahu kapan yang agresif untung, kapan yang konservatif untung. Makanya dicocokkannya bukan berdasarkan pengen profit berapa, tapi dicocokkan ke
mentalitas kita atau kesannya berapa kuat kita menahan resiko, ya. Nah, jadi untuk sekarang AVAX kita bisa lihat bahwa kemarin atau lebih tepatnya daily close tadi jam 7 pagi itu di bawah dari struktur 16 dolar lebih 64 sen. Jadi buat yang di sini yang konservatif malah profitable kemarin, ya. Nah, sekarang gimana nih? Sekarang dalam posisi nanggung jujurnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia jebol ke bawah sedikit dan retest hari ini. Nah, ini kalau sampai daily close-nya besok di bawah dari 16 dolar lebih 64 sen, ini adalah retest pertama, alias kita tinggal tunggu retest kedua. Kalau terjadi retest kedua juga, kita bisa buka posisi short di sini. Dengan target TP tentunya di 16 dolar lebih 4 sen. Tetapi, kalau besok ternyata daily close-nya di atas dari 16,64, berarti kita tinggal tunggu retest di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short, ya, masih belum jelas nih mau kemana, ya. Tentunya kalau untuk long di sini target TP-nya di atas ini di 18 dolar lebih 15 sen, ya. Untuk posisi spot, lu bisa pertimbangkan antara market buy di sekarang ya di 16 dolar lebih 64 sen atau di 16 dolar lebih 4 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan untuk strukturnya not looking good sebenarnya, ya. Lanjut lagi turun dengan lebih jelas. Untuk BNB kan tipis-tipis. Untuk AVAX jelas banget. Di sini high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi, ya. Jadi overall cenderung bearish. Oke, dan selanjutnya Solana, dan congratulations bagi kalian yang sudah nge-short kemarin, ya, lebih tepatnya mungkin dari tanggal 20 ya, alias 2 hari kemarin. Jadi kita bisa lihat jebol, retest 1, retest 2 atau konfirmasi, dan kena target TP di 30 dolar lebih 41 sen. Berarti kalian kondisinya harusnya sudah profit dan sudah TP sebesar 7%-an, ya. Not bad at all, ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang kemarin, Solana ini secara posisi shortnya, kalau lu tahan, itu tentunya masih high risk, tetapi nggak setinggi resiko BNB dan AVAX, karena bisa dibilang dia masih senada dengan fundamental yang cenderung masih bearish, ya. Nah, untuk sekarang, kalau kita lihat ini sudah terjadi retest pertama di daerah 30 dolar lebih 41 sen. Nah, kita lihat nih, apakah pada hari ini akan terjadi retest kedua atau tidak. Nah, kalau terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan kurang lebih seperti ini setupnya, ya. Jadi, dia ke sini turun, retest 1, tanggal 7 September retest kedua, kita buka posisi long di 30 dolar lebih 41 sen. Target TP-nya di 32 dolar lebih 68 sen. Ya, jadi setupnya persis seperti ini, ya. Jadi tinggal kita lihat apakah kena atau tidak hari ini, ya. Nah, itu untuk posisi long. Tentunya seperti di sini juga target TP 3268. Untuk posisi short tinggal kita lihat saat andaikan nih sesuai dengan rencana kita, dia retest lagi, ya, lalu naik ke atas, kita TP, yes, profit, ya, 7%-an lagi. Udah gitu, apakah dia reject atau tidak? Kalau dia reject sekali, reject 2 kali, monggo buka posisi short lagi seperti di sini. Ya, jadi bisa dibilang, andaikan Bitcoin sideways di sini, ya, kita ada kemungkinan bisa profit dari berbagai macam altcoins juga. Ya, karena contoh di sini aja udah beberapa kali, ya, Solana bermain di daerah sini dan kita sudah ambil profit beberapa kali. Seperti di sini, ya, long, udah dapat di sini. Untuk di sini short juga dapat lagi. Di sini dapat long lagi. Ini tembus, ya, udahnya kita biarin dulu. Kita membuka long di sini gagal, ya. Di sini ya lu juga dapat posisi short. Ya, jadi lagi-lagi andaikan dalam market sideways pun kita sebenarnya bisa make money. Tetapi ya lagi-lagi gue harus balikin, lu cocok nggak dengan bermain futures? Kalau lu nggak cocok dengan bermain futures, jangan dipaksakan. Karena kalau nggak cocok, seringkali malah bukannya untung, malah boncos, ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic, kita bisa lihat bahwa target shortnya juga kena, ya. Jadi kan di sini jebol, ya, tanggal 18 jebol, tanggal 19 retest pertama, tanggal 20 retest kedua. Jadi harusnya kalau lu ngikutin SOP udah dapat posisi short di sini, ya. Target TP-nya di 72 sen dan kena, bahkan jebol lagi ke bawah. Jadi kalau kita lihat di sini kondisinya lu harusnya sudah profit sebesar 6%-an. Ya, jadi kalau lu kemarin ambil posisi Solana, ambil juga Matic, dapat BNB juga, ya udah ekstra kenyang hari ini, ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat terjadi lagi movement kurang lebih seperti di sini, ya. Dia jebol dan hari ini retest pertama.
Nah, jadi untuk Matic sebenarnya ada satu setup untuk short, tapi harus lihat besok. Apakah besok dia masih bertahan di bawah dari 27, di bawah dari 72 sen? Kalau dia tetap daily close di bawah dari 72 sen, nah ini ada peluang kalau lusanya retest lagi, bisa buka posisi short dengan setup basically purchase seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Tentunya posisi shortnya target TP-nya di 68 sen. Ya. Tapi ini dengan asumsi dia akan close di bawah dari 72 sen. Kalau ternyata besok dia close di atas dari 72 sen, nah berarti setup yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi long apabila dia retest seperti ini. Ya. Ingat sekali lagi retestnya gue lebih suka 2 kali ya, agar terjadi konfirmasi. Otomatis ya konfirmasi ini bukan pasti akan 100% benar, tapi mengurangi probabilitas kita untuk false signal. Ya. Kalau sampai dapat posisi long di sini berarti target TP-nya jelas di 77 sen di atas ini. Ya. Jadi itu kurang lebih untuk long dan short untuk Matic. Untuk posisi spotnya bisa pertimbangkan untuk sekarang di 68 sen. Dan secara struktur ya kita bisa lihat sendiri Matic cukup turunnya jelas ya, terutama di sini ya. Awalnya di sini masih ada sedikit perlawanan ya saat drop pertama di Agustus ya. Dia menemukan support yang cukup kuat di 77 sen, tetapi jebol saat di sini ya, jebol saat bisa dibilang leg kedua dari BTC ya. Nah, jadi untuk sekarang overall-nya masih mix untuk Matic, tetapi kalau sampai ini jebol juga ya, kemungkinan besar akan seram nih, bisa drop ke sini cukup signifikan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.